Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pokok bahasan kita masih tentang tauhid, ya. Dan pembahasan mengenai tauhid ini atau kajian mengenai tauhid ini atau juga mempelajari soal tauhid ini adalah mempelajari yang sangat mulia, mempelajari yang sangat agung. Jadi yang kita pelajari itu sangat mulia, yang kita pelajari itu sangat agung. Kenapa? Karena tauhid. A'zomu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Perkara yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Dan perkara yang paling agung yang Allah larang adalah syirik. Dan ketika kita mempelajari tauhid, kita juga harus mempelajari apa yang bisa merusakkan tauhid, apa yang bisa membatalkan keimanan, apa yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Karena kita khawatir KTP-nya Islam, tapi Islamnya sudah batal. Kan begitu. Di hari kemarin, pokok bahasan kita secara spesifik adalah tentang permintaan. Ya. Permintaan dalam pandangan tauhid. Apakah minta tolong, kan begitu? Apakah kita minta diobati? Apakah kita minta disembuhkan dalam pandangan tauhid? Permintaan itu, ya, permintaan pertolongan itu ada dua macam. Ini harus dicatat, ya, hanya dua macam. Yang pertama adalah permintaan tentang hal-hal yang masih di dalam batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi. Yang kedua adalah permintaan tentang hal-hal yang di luar batas pemilikan manusiawi. Jadi ya, yang pertama yang masih dalam batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi. Yang kedua yang di luar batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi. Apa contohnya? Yang masih di dalam batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi itu adalah seperti minta diobati, ya, karena sakit minta diobati, minta bantuan keuangan, ya lagi bokek begitu, ya, atau minta diantarkan ke rumah sakit, atau minta diangkat dari sumur.
permintaan yang seperti ini masih di dalam batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi. Maka permintaan seperti ini boleh diminta kepada sesama manusia, sepanjang sama-sama masih hidup. Boleh diminta kepada sesama manusia sepanjang sama-sama masih hidup. Yang diminta apa? Keuangan, bantuan keuangan atau pinjaman modal. Tapi yang diminta penghuni kubur. Sudah meninggal dia, kan begitu. Kita minta bantuan keuangan kepada penghuni kubur. Ini yang melakukannya gak waras. Rusak akalnya. Yang memintanya ini sudah rusak akalnya. Ada kan minta duit kok kepada penghuni kubur, ya. Minta bantuan modal kok kepada orang yang sudah berkubur. Ini yang melakukannya kurang akal, nggak waras. Kemudian permintaan tentang hal-hal yang di luar batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi ini hanya bisa diminta kepada Allah saja. Ya, pakai saja ya. Ini hanya bisa diminta kepada Allah saja. Minta rezeki hanya bisa kepada Allah saja. Minta sembuh juga hanya bisa diminta kepada Allah saja. Minta pelaris, minta jodoh, minta dilepaskan dari bahaya, ini hanya bisa diminta kepada Allah saja. Nah, bagaimana kalau kita minta tolong kepada penghuni kubur tentang hal-hal yang di luar batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi, yang seharusnya diminta kepada Allah, tapi kita minta kepada penghuni kubur, ya. Tapi kita minta kepada penghuni kubur, minta sembuh kepada penghuni kubur, minta rezeki kepada penghuni kubur. Bagaimana ini? Yang pertama, yang minta itu juga orang yang rusak akalnya, nggak waras. Yang kedua, yang minta itu juga sudah rusak akidahnya. Jadi dua kerusakan, rusak akidah, rusak akal. Kan begitu. Minta sembuh kepada orang yang sudah meninggal. Jangankan minta sembuh kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang yang masih hidup pun nggak boleh. Dokternya masih hidup, dokternya dokter ahli, kan begitu. Kita minta sembuh kepada dokter ahli itu syirik, karena dokter tidak bisa menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk. Dalam doa ketika kita menjenguk orang sakit, antara lain doanya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ya, adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Dalam doa ini ya ada kalimat tadi, la shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan
yang datang dari sisi Engkau ya Allah. Ini artinya apa? Yang bikin sembuh Allah, nggak ada yang lain. Jadi walaupun dokternya masih hidup, nggak boleh syirik. Lebih parah lagi, dokternya sudah dalam kubur. Kita datangi kuburannya, kita minta disembuhkan. Lebih parah lagi. Di samping rusak akalnya, rusak akidahnya. Bahkan dalam Komisi Fatwa dan Irsyad Saudi Arabia, Fatwa nomor 6145 dikatakan begini. La yajuzu ayyad'uwal insanu al-amwata. Ya. Seseorang tidak boleh minta kepada orang yang sudah berkubur. Mayit ya. Baik mayit itu sudah dikubur atau belum. Nah, ya. Tidak boleh berdoa kepada mayit. Seseorang tidak boleh berdoa kepada mayit. Apakah mayitnya masih di rumah atau mayitnya sudah dikubur? Lijalbi manfaatin, untuk mengambil manfaat, au daf'i madarratin, atau menolak bahaya. Bal du'auhum wal istighosatu bihim syirkun akbar. Doa mereka dan istighosah mereka adalah syirik akbar. Apa itu? Wah, bahaya ya. Syirik akbar itu bahaya, bukan syirik biasa. Yakhruju amillatil Islam, keluar dari Islam. KTP-nya masih Islam, tapi sudah keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Demikian. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.